Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataraannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita akan memulai ibadah kita. Jemaat dipersilakan berdiri. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Dan yakinilah bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya ke atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Amin. Shalom, salam damai sejahtera bagi seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus dimanapun berada. Kita mengucap syukur kembali Tuhan menghimpunkan kita bersama-sama untuk datang beribadah kepadanya dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Mari kita menghormati waktu yang Tuhan sudah anugerahkan bagi setiap kita, dan biarlah segala hormat kemuliaan kita bawa dan kita sembahkan kepada Allah kita. Mari kita naikkan pujian dari KPPK nomor 314, Penghormatanku. Padamu
kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami memuji dan mengagungkan Engkau ya Allah, oleh sebab kasih setia, kebaikan, dan pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Baik dalam kondisi suka maupun duka, sakit dan sehat, Tuhan selalu hadir dan tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itu ya Tuhan, selama kami masih diberikan kesempatan untuk hidup dan menikmati kebaikan Tuhan, kami tidak mau hidup kami sia-sia. Biarlah seluruh kehidupan yang Tuhan berikan, kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kami datang menghadap Tuhan. Kami bersyukur jika kami masih dianugerahkan hati untuk bersama-sama mencari Tuhan, menguduskan hari Sabat Tuhan. Namun sebelum jauh kami masuk di dalam peribadatan kami kepada Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk menyucikan, menguduskan, dan melayakkan kami untuk datang di hadirat Tuhan. Jika Tuhan mendapati dosa di dalam hati kami, pikiran kami, atau bahkan sebelum kami datang beribadah hari ini, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Kami tidak ingin jika dosa itulah yang menghalangi kami di dalam beribadah kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, berilah kami belas kasihan-Mu, dan layakkanlah setiap kami untuk memuji Engkau dan memuliakan Engkau dengan mulut dan hati kami, sehingga biarlah hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembacaan berita anugerah hari ini terambil di dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-41 ayatnya yang ke-13. Yesaya 41 ayat yang ke-13 berbunyi demikian, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam Mazmur 55 ayat 23 mengatakan, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dan inilah yang menjadi penghiburan setiap kita. Apapun yang terjadi saat ini, semuanya adalah di dalam kendali dan kedaulatan Allah. Ia yang memelihara kita, adalah Ia yang setia. Ketika kita percaya kepada Allah, kita akan menemukan kebenaran demi kebenaran bahwa kita sedang berjalan bersama dengan Allah.
Mari kita menaikkan pujian KPPK nomor 423, Bapa Sorgawi memeliharaku. Melalui lagu ini kita mau bersyukur di hadapan Allah yang begitu setia memelihara kehidupan kita. Kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Sorgawi memeliharaku. Saudara berdiri bersama gereja Tuhan di segala tempat dan di sepanjang abad. Kita akan mengikrarkan pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Sola Fide. Setelah itu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Karyanto. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti,
Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita alami, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita alami, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat hari Minggu, selamat kita berhimpun kembali dalam kebaktian online dimanapun saudara-saudara saat ini sedang berada. Apakah di rumah bersama keluarga atau di tempat lain sedang beribadah sendiri maupun bersama dengan teman-teman. Apapun situasi kehidupan yang sedang saudara-saudara hadapi saat ini, mari kita terus berdoa agar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal terus memelihara hati dan pikiran kita semua di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, khotbah hari ini mengambil tema pemeliharaan Allah, yang istilah teologinya dalam bahasa Inggris Providence of God, atau jika diindonesiakan menjadi Providensia Allah. Menurut saya tema ini sangat penting, karena jatuh bangunnya kehidupan seorang Kristen, bagaimana suasana kehidupan seorang Kristen di tengah-tengah dunia yang tidak dapat diprediksi, khususnya di saat kehidupan menghadapi hal yang tidak terkendali dan penuh ancaman, sangat ditentukan oleh pemahaman dan penghayatannya terhadap Allah dan pemeliharaannya. John Calvin berkata, ketidaktahuan tentang doktrin providensia adalah puncak dari semua kesengsaraan. Dan sebaliknya, berkat yang tertinggi terletak dalam pengenalan tentang doktrin ini. Baiklah saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan kitab suci, saya mengajak kita berdoa sekali lagi. Bapa kami yang bertahta di tempat yang maha mulia, Allah yang maha kudus, kami menghampiri hadirat-Mu seraya mempersembahkan syukur untuk setiap rahmat dan belas kasihan-Mu bagi kami. Ya Tuhan, kami akan membaca kitab suci dan merenungkannya. Kepada hamba-Mu yang penuh dengan cacat celah ini, berkenanlah Tuhan memberkati apa yang telah dipersiapkannya, agar apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Roh Kudus, jamalah kami, bukalah hati dan pikiran kami, berbicaralah kepada setiap kami, dan tuntunlah kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa permohonan kami, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, nama yang terindah di atas segala nama. Amin. Pembacaan kitab suci diambil dari kitab Roma pasal 8, ayatnya yang ke-28. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8, ayat 28. Kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya akan bacakan satu kali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sehubungan dengan tema kita, pemeliharaan Allah, maka ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, di Alkitab kita tidak ada satu kali pun muncul istilah atau kata providensia. Sama seperti tidak ada kata Tritunggal atau kata Trinitas, atau dalam bahasa Inggrisnya Trinity, tetapi ketika kita membaca dengan teliti pernyataan-pernyataan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita tidak bisa tidak harus sampai pada kesimpulan bahwa Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab adalah Allah yang Tritunggal. Saya ingin beri contoh dari kehidupan kita sehari-hari tentang penjelasan saya tadi. Misalkan suatu hari, saya menerima pesan WA dari seorang teman yang menginformasikan keadaan seorang teman kami yang lain bernama Herman. Pesan WA itu isinya demikian. Herman sudah 2 hari tidak masuk kerja. Dia demam. Suhu tubuhnya 38,5 derajat Celcius. Dan hari ini dia ke rumah sakit untuk periksa darah di lab. Dokter memberi dia sejumlah obat dan minta dia untuk beristirahat. Saudara perhatikan, di dalam pesan WA yang saya terima tersebut, tidak ada kata sakit satu kali pun. Tetapi ketika saya membaca pesan WA tersebut, dengan penuh tanggung jawab, saya dapat menyimpulkan bahwa teman saya yang bernama Herman saat ini sedang sakit. Demikian pula dengan istilah providensia Allah. Jikalau kita membaca Alkitab dengan teliti, peristiwa demi peristiwa, maka kita tidak bisa tidak akan bertemu dengan jejak-jejak Allah yang sangat banyak, yang senantiasa hadir di dalam kehidupan umat manusia, yang senantiasa memelihara ciptaannya. Sebagai contoh, di dalam kitab Ester, satu kali pun tidak disebutkan kata Tuhan atau kata Allah. Tetapi kitab Ester justru dengan sangat gamblang memperlihatkan bagaimana tangan Tuhan yang bertindak melindungi umat pilihannya dari rencana pemusnahan oleh Haman. Hal yang kedua, sering ada pertanyaan, apakah kedaulatan Allah sama dengan providensia Allah? Maka jawabnya tidak sama. Pada waktu kita berbicara tentang kedaulatan Allah, kita sesungguhnya sedang berbicara tentang hak yang dimiliki Allah, tentang kuasa atau kekuatan yang dimiliki Allah untuk memutuskan segala sesuatu dan tidak ada yang dapat mencegah atau menghentikannya. Indonesia disebut sebagai negara berdaulat, artinya Indonesia mempunyai hak atau kuasa untuk mengatur dirinya sendiri tanpa diintervensi oleh negara manapun juga. Salah satu ayat yang berbicara tentang kedaulatan Allah, misalnya Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau, yaitu Allah, sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Pada waktu kita berbicara tentang pemeliharaan Allah, maka kita sedang berbicara tentang kedaulatan Allah yang tadi telah saya jelaskan, tetapi juga disertai unsur-unsur lain dalam diri Allah. Jadi bukan hanya tentang hak dan kuasa yang dimiliki Allah, tetapi ada unsur-unsur lain dalam diri Allah. Misalnya, hikmat Allah yang maha bijaksana, kebenaran Allah, keadilan Allah, rahmat dan kemurahan Allah. Jadi, pemeliharaan Allah adalah kedaulatan Allah yang dijalankan dengan maha bijaksana, dengan maha benar, dengan maha adil, oleh karena rahmatnya, dan terarah pada tujuan akhir penciptaan, yaitu langit dan bumi yang baru.
Saudara-saudara sekalian, Katekismus Heidelberg menjelaskan dengan sangat indah apa itu pemeliharaan Allah. Orang Kristen banyak yang pernah dengar istilah katekisasi. Secara sederhana ingin saya katakan, katekisasi adalah pelajaran agama. Dan bahan pelajarannya disebut katekismus. Jadi katekismus adalah buku pelajaran agama. Dan ciri katekismus disusun dalam bentuk pertanyaan, jawaban. Pertanyaan, jawaban. Dan diberi nomor. Nomor 1, pertanyaannya apa, jawabannya apa. Nomor 2, pertanyaannya apa, jawabannya apa. Sekarang kita ingin melihat apa penjelasan Katekismus Heidelberg tentang pemeliharaan Allah. Pada nomor 27, pertanyaannya seperti ini. Apa itu pemeliharaan Allah? Atau dalam bahasa Inggrisnya, Providence of God. Menurut saudara. Dan jawabnya demikian. Pemeliharaan Allah adalah, yang pertama, kekuatan Allah yang maha kuasa dan yang hadir di segala tempat. Yang kedua, dengannya, yaitu dengan kemahakuasaan dan kemahadiran Allah, Dia memelihara langit dan bumi serta semua makhluk seakan-akan dengan tangannya sendiri, Ia memerintahnya. Yang ketiga, sehingga daun dan rumput, hujan dan kemarau, masa kelimpahan dan kekurangan, makanan dan minuman, sehat dan sakit, kekayaan dan kemiskinan, dan segala hal tidak menimpa kita secara kebetulan, tetapi datang dari tangan Bapa saja. Lebih lanjut pada nomor 28, pertanyaannya sebagai berikut. Apa manfaatnya bagi kita kalau kita mengetahui bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu dan tetap merawatnya melalui pemeliharaannya? Dijawab sebagai berikut. Yang pertama, berkat pengetahuan itu, kita dapat bersabar di tengah segala kesusahan. Yang kedua, dan bersyukur dalam kelimpahan. Yang ketiga, untuk masa depan juga, kita menaruh kepercayaan penuh kepada Allah dan Bapa kita yang setia itu. Yang keempat, bahwa tidak ada satu makhluk pun akan dapat menceraikan kita dari kasih-Nya. Yang kelima, sebab semua makhluk berada di tangannya, sehingga mereka tidak dapat bergerak setapak pun melawan kehendak-Nya. Saudara-saudara sekalian, betapa indahnya jika kita melihat kehidupan anak-anak Tuhan yang dapat bersabar di dalam segala kesusahan, dapat bersyukur di dalam kelimpahannya, dapat menyerahkan masa depannya dengan penuh kepercayaan kepada Allah, dan yang yakin bahwa tidak ada yang dapat memisahkannya dari kasih Allah. Hidup anak-anak Tuhan yang seperti ini tentulah hidup yang penuh dengan rasa tentram dan damai sejahtera. Hidup yang akan menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang seperti ini adalah anak-anak Tuhan yang saya ingin katakan mereka telah mengalami surga di tengah-tengah dunia yang penuh dengan air mata. Mereka adalah orang-orang yang mengerti, menghayati, dan mengalami kehadiran, kuasa, dan kemurahan Allah di dalam segala keadaan kehidupan mereka sehari-hari. Sampai di sini, saya ingin merangkum penjelasan tadi dalam beberapa butir. Yang pertama, mengimani Allah yang maha kuasa, maha kasih, berdaulat mutlak, setia memelihara dan mengatur segala sesuatu dalam alam semesta, dalam hidup umatnya, dan sejarah, akan memberikan kesukaan dan kekuatan yang tak pernah habis bagi orang beriman. Yang kedua, providensia Allah adalah jawaban Allah atas pergumulan manusia tentang kenyataan hidup yang keras dan gelap di dalam dunia ini. Suatu jawab yang tidak mudah untuk dipahami. Tidak juga dimaksudkan untuk memudahkan kita hidup. Sebaliknya doktrin ini menuntun kita untuk beriman, menempatkan diri di pihak Allah, menolak bahwa alam semesta, hidup,
sejarah, tergantung pada kekuatan alam, kekuatan nasib, atau kuat kuasa lain, termasuk kejahatan, yang sering dianggap bersifat otonom dan absolut. Yang ketiga, doktrin providensia Allah dimaksudkan untuk menghibur orang beriman menghadapi kenyataan hidup yang berat dan jahat dalam dunia ini. Penghiburan ilahi ini bukan suatu ajaran yang menindak-bobokkan saudara dan saya, atau membuat saudara dan saya bersembunyi dari kenyataan hidup yang harus dihadapi, melainkan memberanikan kita untuk tetap beriman bahwa Allah lah Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, meski kenyataan yang kita hadapi kerap kali seolah-olah tidak demikian. Providensia Allah adalah doktrin yang menuntun saudara dan saya, orang-orang yang beriman, untuk hidup karena iman, bukan karena melihat. Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yang keempat, providensia Allah adalah kelanjutan dari penciptaan dan menegaskan bahwa Allah tetap aktif, operatif, partisipatif, mengendalikan segenap ciptaannya. Providensia Allah adalah akibat logis dari penciptaan dan adalah tindakan Allah yang menghubungkan penciptaan dengan eskaton, sasaran akhir, yaitu ciptaan baru, langit dan bumi yang baru. Ini berbeda dengan paham deisme yang percaya bahwa Allah itu ada, percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Tetapi setelah Allah menciptakan segala sesuatu, Allah tidak lagi terlibat sama sekali dalam urusan-urusan yang menyangkut ciptaannya. Dalam paham deisme, Allah digambarkan sebagai sosok pembuat jam, lalu memasang baterainya dan membiarkan jam itu berjalan sendiri sampai daya baterai itu habis dan jam itu berhenti. Dan itulah kesudahan zaman. Kita menolak paham deisme. Iman Kristen mengakui bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah yang tetap aktif, operatif, partisipatif, mengendalikan dan memelihara segenap ciptaannya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa artinya dalam segala sesuatu? Artinya, baik ketika kita dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, ketika hidup kita lancar maupun ketika banyak hambatan dan masalah yang kita temui. Allah turut bekerja bukan berarti Allah hanya sebagai asisten. Allah bukan sebagai kopilot, tetapi justru Allah yang memegang kendali penuh. Allah lah yang tetap aktif, operatif, dan partisipatif di dalam kehidupan kita, di dalam sejarah umat manusia ini. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang kendali dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan orang percaya? Di dalam Lukas pasal 12 ayat 7, Tuhan Yesus dengan tegas sekali berkata, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit adalah burung yang nilainya, harganya murah sekali. Kita lebih berharga daripada burung pipit. Lukas pasal 21 ayat 18, Tuhan Yesus dengan penuh otoritas berkata, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang jika Tuhan tidak mengizinkannya. Saudara-saudara sekalian, tidak ada hal yang terlalu kecil yang luput dari perhatian Allah. Tidak ada juga hal yang terlalu besar di luar kendali Allah. Segala sesuatu dikendalikannya demi kebaikan orang-orang yang mengasihinya, yaitu saudara dan saya yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Keterlibatannya yang penuh dan kasih
berdaulat sempurna ini berlanjut pada jalannya sejarah umat Allah dan dunia ini sampai terciptanya langit dan bumi yang baru. Itulah harapan kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Allah di dalam Yesus Kristus yang terus memelihara kita semua. Dialah gembala agung kita, gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Tuhan menolong kita semua untuk semakin mengerti, menghayati, dan dapat mengalami kehadiran dan kuasa Allah di dalam segala keadaan kehidupan kita sehari-hari. Baik dikala sehat maupun sakit, dikala kaya maupun miskin. Amin. Mari kita berdoa. Saya memberikan kesempatan kepada setiap saudara-saudara untuk secara pribadi menghampiri Tuhan dalam doa, menyerahkan diri dan keluarga kita masing-masing ke dalam tangan Allah, Sang Pemelihara sejati, yang mengendalikan segala sesuatu, khususnya saudara dan saya, umat pilihannya. Saudara-saudara sekalian, bawalah setiap persoalan hidup kita, besar atau kecil, kepadanya. Karena Tuhanlah yang peduli atas hidup saudara dan saya. Sementara kita semua berdoa, sebuah lagu dari komunitas Taise dengan judul Yesus Ingat Daku akan dinyanyikan dengan lembut untuk mengiringi kita berdoa. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. 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 Ya Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Di tengah-tengah situasi hidup yang tidak menentu, penuh tantangan dan ancaman ini, kepada siapa lagi kami datang, jikalau bukan kepadamu ya Tuhan. Inilah kami, Engkau mengenal setiap kami. Jamalah kami, topanglah kami, tuntunlah kami,
untuk menghadapi hari-hari esok kami yang tidak kami ketahui. Terima kasih untuk kasih setiamu yang senantiasa memelihara kami. Meskipun kadang-kadang kami tidak mengerti bagaimana cara Tuhan memelihara setiap kami anak-anak-Mu. Tetapi firman-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa Engkau tidak pernah lepas kendali. Engkau terus mengendalikan setiap peristiwa, khususnya yang dialami oleh anak-anak-Mu. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Diberikan kesempatan bagi kita untuk turut berbagian di dalam pelayan pekerjaan Tuhan melalui persembahan. Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Bone dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening gereja atau membawanya kepada bendahara, yaitu Ibu Indriani dan Saudari Fitri. Bagi jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus yang lain, dimohon untuk memperhatikan nomor rekening gereja masing-masing dan tata cara pemberian persembahan yang telah ditetapkan oleh majelis jemaat masing-masing. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian dari KPPK nomor 252. Adakah Ia melindungi? Mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa di surga. Kami bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh datang beribadah kepada-Mu. Untuk mensyukuri setiap kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang senantiasa kami nikmati di dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, pada saat ini juga Tuhan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh sungguh mendapat tempat di dalam hati dan hidup kami. Ajar terus kami ya Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan kami tidak mampu tanpa Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan buat setiap firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu itu terus menolong kami di dalam melakukan setiap tugas panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa yang di surga, pada saat ini juga ya Tuhan kami berdoa untuk setiap Gereja Kristen Kalam Kudus yang ada di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan yang terus menolong. Bahkan ya Tuhan, gereja-gereja Kristen Kalam Kudus yang sudah mengadakan ibadah tatap muka, kiranya Tuhan juga memberkati, kiranya Tuhan juga yang menolong setiap jemaat Tuhan. Tuhan yang terus memberikan di dalam hati mereka kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga mereka Tuhan boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang masih online, kiranya Tuhan juga memberkati. Tuhan juga yang terus memberikan mereka ya Tuhan hati yang selalu rindu untuk beribadah, bersekutu kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga terus menyerahkan ke dalam
tangan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, di dalam kondisi yang sedang dilanda virus corona. Kiranya Tuhan juga yang menolong setiap pemerintah yang ada. Tuhan terus memberi mereka kesehatan, kerjasama yang baik di dalam memimpin bangsa ini. Terlebih ya Tuhan di dalam memutus rantai COVID-19. Kiranya Tuhan juga yang terus memampukan ya Tuhan pemerintah-pemerintah yang ada. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter yang menangani setiap pasien. Tuhan juga tolong mereka, Tuhan beri mereka kekuatan kesehatan Tuhan, sehingga mereka pun Tuhan boleh mampu menangani setiap pasien yang ada. Terima kasih Bapa, setiap pasien yang ada juga kiranya Tuhan juga yang memberikan pemulihan. Kiranya Tuhan yang memberikan juga ya Tuhan kesembuhan kepada setiap mereka. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Saat ini juga kami diberi kesempatan untuk berbagian, memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan ini, agar persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di setiap gereja Kristen Kalam Kudus yang ada di seluruh Indonesia. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara berdiri. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian doksologi. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengarkanlah firman Tuhan dan lakukanlah di dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Silahkan mengambil waktu teduh. Kami Gereja Kristen Kalam Kudus Bone mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu dan saudara dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita akan mengikuti warta gereja pada minggu ini. Yang pertama, atas nama majelis kami mengucapkan terima kasih untuk Gereja Kristen Kalam Kudus Bone yang hari ini melayani dalam ibadah online. Kiranya kasih dan berkat Tuhan menyertai baik dalam pelayanan maupun di dalam kehidupan jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Bone. Yang kedua, ibadah minggu depan. Ibadah minggu depan kita akan mengikuti juga ibadah secara online dari kanal Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus dengan host Gereja Kristen Kalam Kudus Pekanbaru. Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita, tubuh kita dan jiwa kita untuk kita bersama-sama beribadah tetap di rumah kita masing-masing. Yang ketiga, menyambut HUT Gereja Kristen Kalam Kudus Pekanbaru yang ke-54 tahun. Dalam rangka menyambut HUT Gereja Kristen Kalam Kudus Pekanbaru yang diadakan di bulan Oktober ini, kami mengharapkan partisipasi dari semua jemaat agar dapat memberikan ucapan selamat
harapan dan doa buat gereja kita dengan melalui video singkat dengan durasi 15-20 detik. Video dapat disetting bersama keluarga, cross maupun pribadi. Video dapat dikirim ke email gereja yaitu gerejakristenkalamkudus.pbr@gmail.com. Pengiriman video paling lambat hari Sabtu tanggal 26 September 2020. Mari bersama-sama dengan sukacita kita akan merayakan HUT gereja walaupun secara online juga. Yang keempat, persembahan. Minggu ini Bapak, Ibu, dan Saudara dapat memberikan perpuluhan maupun persembahan bagi pekerjaan Tuhan melalui transfer ke nomor rekening gereja ataupun men-scan QR code rekening gereja kita, atau dapat juga mengumpulkan persembahan secara langsung di rumah dengan cara memasukkan ke dalam amplop dan di waktu yang tepat dapat membawanya ke rumah Tuhan. Demikian warta gereja pada minggu ini. Tuhan memberkati setiap kita dan tetap diingat agar kita tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, pakai masker, jaga jarak, dan juga kita menjaga kesehatan kita masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.